Salam, selamat pagi Opa dan Oma yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersyukur atas kasih dan anugerah yang telah dilimpahkan Tuhan kepada kita sampai dengan saat ini, di mana kita boleh diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Dan marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat yang kudus Bapa, dengan segala kerendahan hati kami Bapa, dan dengan segala kelemahan kami Bapa, kami datang ke hadirat Bapa. Kami bersama dengan Opa Oma, kaum lansia, GKP Jemaat Sanctum Bapa, mengucap syukur dan terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu Bapa. Dan sebentar Bapa, kami ingin bersama-sama belajar merenungkan firman-Mu Bapa. Kau berkata-kata atas kami Bapa, agar firman yang ditaburkan Bapa boleh tertanam dalam hati kami Bapa. Kau buka hati, jiwa dan pikiran kami Bapa. Dan Bapa, pakailah hamba-Mu ini Bapa, yang telah dipercayakan untuk membawakan bagian daripada firman. Perlengkapi hamba-Mu ini Bapa, Engkau urapi Bapa, sehingga kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Bapa, semuanya berasal daripada Engkau Bapa, semuanya atas seizin Engkau Bapa. Dan Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan penasihat Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Oma dan Opa yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 sampai dengan ke-29. Saya akan membacakan untuk Bapak dan Bapak sekalian. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat, dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang, iman itu telah datang. Karena itu, kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab, kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dan menjalankannya hari lepas hari. Opa dan Oma, saya ada
cerita sedikit. Pada daerah yang jauh terdapat seorang pendatang. Akan tetapi pendatang tersebut tidak mendapatkan sambutan yang hangat oleh penduduk asli daerah tersebut. Maka mereka menjaga jarak dengan pendatang tersebut dan mereka membatasi diri mereka dengan pendatang tersebut. Juga hak atau keperluan yang lain pendatang tersebut dibatasi oleh penduduk asli daerah tersebut. Dan itu menjadikan sebuah kesenjangan sosial dan sering membuat konflik dan menjadikan diskriminasi terhadap pendatang tersebut. Dan di dalam pembacaan Alkitab kita pada saat ini, diskriminasi juga terjadi dalam kehidupan jemaat di Galatia. Mereka membedakan kelompok orang Yahudi dan kelompok orang non-Yahudi. Kondisi seperti ini membuat Rasul Paulus mengingatkan mereka tentang kesatuan di dalam tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Diingatkan bahwa jemaat dari kelompok Yahudi dulu hidup oleh karena hukum Taurat. Namun semua telah diperbaharui oleh kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus hadir untuk menebus seluruh umat manusia tanpa pandang ras dan latar belakang apapun. Di dalam ayat yang ke-28 dikatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dapat dilihat bahwa tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani lagi, tidak ada hamba atau orang merdeka lagi. Semua dipersatukan karena kasih karunia Tuhan, sehingga kehidupan jemaat adalah untuk saling melengkapi dan menguatkan agar mereka bertumbuh dalam kasih Tuhan. Opah dan omah, kaum lansia yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan berkomunitas dalam suatu lingkungan bukanlah sesuatu yang mudah untuk kita jalani. Diskriminasi yang seseorang dapat adalah sebuah pengikisan makna akan penerimaan terhadap yang lain, dan tidak bisa dipungkiri bahwa keimanan yang kita miliki adalah sebuah anugerah yang boleh kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan oleh karena itu diperlukan sebuah kesadaran untuk memahami satu sama lain dan menerima satu sama lain tanpa kita melihat adanya kesenjangan satu di antara yang lain, dan kiranya kita mampu untuk dapat menjadi orang yang memiliki iman anti diskriminasi.
kita harus sehati, sepikir, seia, sekata, satu jiwa, satu tujuan, sehingga kita mampu mewujudkan kasih damai sejahtera Allah kepada sesama kita. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Marilah kita berdoa syafaat untuk sesama ataupun bangsa dan negara kita yang sedang kita hadapi kondisi sekarang ini. Mari Opa dan Oma kita bersatu di dalam doa. Kembali ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan terima kasih atas kasih karunia dan anugerah-Mu yang telah Kau limpahkan atas kami sekalian. Bapa, berilah kami iman anti diskriminasi. Berilah kami iman satu tujuan, seia sekata, sepikir, dan satu jiwa untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu Injil keselamatan boleh tersebar bagi sesama kami, boleh dirasakan oleh setiap kami sekalian, dan juga sesama kami yang lain. Dan Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kau berkati pemimpin-pemimpin bangsa ini, terutama presiden dan wakil presiden. Berikan beliau kesehatan, kekuatan agar dapat memimpin bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik, memajukan bangsa dan negara ini, dan semuanya atas izin daripada Engkau saja Bapa. Kami juga berdoa untuk situasi, kondisi, keadaan bangsa dan negara kami ini Bapa, di mana masa pandemi ini Bapa yang berangsur-angsur berjalan, tapi kami akan percaya Bapa atas kasih setia dan kemurahan Bapa, kami dapat melaluinya Bapa. Engkau berkati pemimpin-pemimpin daerah, khususnya tempat kami berada di daerah Purwakarta, Sadang ini Bapak. Kau berkati bupati, Kau berkati kepala desa, agar kami jemaat-Mu boleh bersama-sama bersinergitas untuk mewujudkan kasih-Mu atas sesama kami, agar kami mempunyai hubungan yang harmonis, agar kami boleh menjadi terang di mana kami berada. Kami berdoa untuk gereja kami, GKP Jemaat Sadang ini Bapak. Engkau berkati Bapak Pendeta Andri Suhana Bapak, selaku gembala kami Bapak. Engkau berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan Bapak, agar dapat membimbing dan memimpin kami Bapak menuju jalan-Mu yang kudus Bapak, agar kami sebagai pelayan-pelayan Bapak boleh memberikan pelayanan yang semuanya atas izin daripada Engkau Bapa. Kau berkati jemaat-Mu Bapa, Kau berikan mereka anugerah-Mu Bapa, agar iman pengharapan mereka tidak goyah Bapa, tapi tetap teguh berpegang pada Engkau Bapa, yaitu di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Juru Selamat kami yang hidup untuk menebus dosa manusia. Dan Bapa, Kau berkati khususnya kami Komisi Lansia Bapa dalam masa tua kami Bapa. Kau hibur kami Bapa, berikan
kami penghiburan, sebab pemazmur mengatakan hati yang gembira adalah obat Bapa. Biarlah di dalam masa Tuhan kami ini Bapa, kami terus bergembira atas penghiburan Bapa, agar kami mendapatkan obat yang manjur daripada Engkau Bapa. Terpujilah namamu Bapa. Engkau berkati rekan-rekan kami yang sakit. Engkau jamah kesembuhkan Bapa. Engkau berkati obat-obatan, makanan dan minuman, dan dokter, suster maupun perawat yang merawat Bapa. Dan juga bagi rekan-rekan kami yang menghadapi pencobaan, Engkau kuatkan iman mereka Bapa. Engkau yang menopang mereka agar mereka tidak terjatuh. Biarlah Engkau menjadi sandaran mereka dalam menghadapi pencobaan-pencobaan Bapa. Agar kami menjadi emas yang murni, yang boleh menjadi murid-Mu yang sejati Bapa. Inilah dan permohonan kami Bapa. Kami serahkan semuanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan melalui perantaraan Roh Kudus kami berdoa, dan akan kami lengkapkan doa ini seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Opa dan Oma, renungan singkat kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Bagi Opa dan Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang berkerinduan untuk memberikan dukungan persembahan ke gereja, bisa memberikannya melalui persembahan yang dimasukkan di dalam amplop dengan bertuliskan kaum lansia. Bisa dititipkan melalui pengurus atau majelis yang ada di sektornya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.